Swastiastu, Mahaprabhu. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Mahaprabhu terhadap Sang Pradaya yang menyatakan harus vegetarian dan menyalahkan tentang hewan untuk pecaruan. Menurut Mahaprabhu yang sebagai orang Bali dan menekuni Weda, bagaimana pendapat Mahaprabhu tentang hal tersebut? Matur suwun. Om Shuklambaradaram Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasanam Madanam Dhyayet Sarva Vignopasantayet. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Om Namo Narayana Swaha. Om Shri Guru Charana Kamalibhyo Namah. Om Swastiastu. Dumugi sareng sami rahina mangkin ngemulihan kerahayuan kerahajengan paican ide Sangyang Widiwasa tabe pekulun turmaning mangdone presida sutrepti jagat sami. Niki wenten mungguing pitaken melalui video yang dikirim ring di tiang dari anak muda. Jadi pertanyaannya adalah sane mangkin niki akeh sampradaya yang wenten di Bali. Kemudian biasanya beliau-beliau ini menyuruh kita untuk vegetarian, dan sayangnya banyak juga di antara oknum-oknum tersebut yang mengklaim bahwa pecaruan yang ada di Bali ini adalah sesuatu yang bersifat tamasik. Nah itu. Jadi pertanyaannya sangat bagus. Kemudian kita yang akan jawab secara logika. Kenapa? Karena anak muda membutuhkan logika. Logika yang pertama yang harus kita ingat, jika hari ini banyak tokoh-tokoh yang mengatasnamakan memahami Weda di Bali, kemudian menyalahkan tradisi kita yaitu mecaru. Nah, logikanya bagaimana? Pecaruan ini datangnya dari mana? Ini adalah dari lontar-lontar yang sudah disusun dari zaman dulu kala. Dan yang memberikan Warulugraha atau memberikan pandangan-pandangan pada waktu itu dari zaman ke zaman di Bali niki adalah satu, Ido Maharsi Markandeya. Kedua, Ido Dangya Empu Kuturan atau Ido Empu Rajakerta. Kemudian yang ketiga, Ido Dangyang Nirarto. Nah, ini tokoh sentral yang pernah ada di Bali. Nah, kalau hari ini konsep yang sudah ada itu, yang telah menjaga Bali ini menjadi seperti ini, kemudian disalahkan, logikanya berarti orang yang menyalahkannya merasa lebih hebat daripada beliau-beliau yang menyusun hal ini, genten. Jadi sebagai orang Bali Ditiang merasa miris kalau hal-hal seperti ini disinggung, disalahkan atas nama Weda, seolah beliau-beliau ini leluhur-leluhur kita. Ido Maharsi Markandeya tabe Pekulun, Ido Dangyang Nirarto, Ido Empu Kuturan, seolah beliau tidak tahu Weda. Nah, logikanya, coba lihat tatanan kehidupan kita di Bali. Apakah ini bukan tatanan kehidupan Weda? Jadi ini adalah perilaku Weda, perilaku Weda. Di sini menunjukkan di mana Weda dilakukan. Itu salah satu, entah di sloka yang mana. Di mana Weda dilakukan, di sana akan tumbuh kesejahteraan, akan tumbuh kemakmuran. Apakah Bali ini sejahtera?
secara mayoritas Cingak Dumun. Apakah Bali ini sudah betul-betul harmoni? Konsep Tri Hito Karano, Tri Kayangan, apakah tidak harmoni? Jadi ketika ada keharmonian sudah terbangun di wilayah kita ini, berarti sudah melakukan weda. Nah, kalau sekarang diobok-obok seperti ini, dikatakan Mecaru itu salah atas nama weda gitu. Saya rasa ini bukanlah tindakan yang bijaksana. Sebagai pewaris kultur, sebagai pewaris tradisi Bali, toh kita tidak mengalami hal yang buruk dari pecaruan ini dari berbagai waktu. Secara logika ini tidak disalahkan oleh hukum alam. Gitu pendapat Ditya. Kemudian selanjutnya pecaruan ini, nah ini yang perlu pakai referensi dari satu cerita. Jadi cerita yang ingin Ditya sampaikan untuk memperdalam pemahaman kita secara logika, gitu, yaitu mengenai cerita di dalam Ramayana. Ketika itu Sri Rama bersama Sita dan Laksmana di dalam hutan Dandaka. Beliau akan mengunjungi ashram atau pesraman daripada Ide Resi Agastya. Nah, sebelum mengunjungi itu, kemudian Sri Rama menceritakan kepada istri dan adiknya mengenai keagungan daripada Resi Agastya. Gitu. Jadi Sri Rama bercerita sebagai berikut. Nah, begini ceritanya. Sri Rama bercerita kepada istri dan adiknya Laksmana. Kemudian beliau bercerita sebagai berikut. Kalian harus tahu mengenai keagungan daripada Resi Agastya. Sebelum kita sampai ke sana, aku akan ceritakan mengenai keagungan daripada Resi Agastya. Di masa lampau, hiduplah dua orang raksasa yang tidak terkalahkan karena tipu muslihatnya. Raksasa itu bernama Ilwala dan Watapi. Ilwala dan Watapi sangat suka sekali memakan daging Brahmana. Dan satu persatu Brahmana di dalam hutan ini yang lewat di tempatnya untuk mencari mangsa, dimakannya. Caranya, Ilwala dan Watapi menyusun satu siasat. Watapi adalah raksasa yang mampu mengubah diri. Dia akan selalu menjadi kambing. Kemudian Ilwala akan berpura-pura menjadi seorang anak yang sedang melakukan upacara pindah atau pemujaan terhadap leluhur yang baru meninggal. Nah, kemudian dia akan menunggu di satu tempat. Ilwala akan menunggu seorang Brahmana yang lewat di tempat tersebut. Dan kemudian ketika bertemu dengan Brahmana itu, Ilwala akan berkata, "Wahai Brahmana, maukah Anda datang ke tempat saya untuk melakukan upacara pindah karena orang tua saya baru saja meninggal?" Nah, karena Brahmana yang ada di hutan Dandaka itu sangat polos sekali, maka Brahmana itu ikut dengan Ilwala. Dan di rumahnya, maka Watapi sudah mempersiapkan dirinya berubah menjadi kambing. Selanjutnya Brahmana itu akan melakukan upacara tersebut untuk memuja sang Pitra atau sang jiwa yang baru meninggal. Dan setelah itu, maka sebagai tanda terima kasihnya Ilwala akan menyembelih kambing itu. Dan kemudian dibuatlah masakan dari kambing dan kemudian disuguhkan kepada sang Brahmana. Dan kemudian Brahmana itu memakan daging kambing itu, menikmatinya. Dan setelah Brahmana itu menikmati daging kambing dan pamitan kepada Ilwala, maka apa yang terjadi? Ilwala akan menyembah Brahmana itu dan berkata, "Watapi, keluarlah." Gitu. Dan saat itulah hancurlah tubuh Brahmana itu karena Watapi yang sudah menjadi daging kambing kemudian berubah menjadi raksasa kembali. Dan akhirnya mereka menikmati daging.
Selanjutnya, ini dilakukan berkali-kali, ribuan kali di dalam hutan Dandaka. Karena begitu para dewa tidak mampu menghentikannya. Mungkin karena sebab dan lain sebagainya gitu. Setelah minta petunjuk kepada Dewa Brahma, maka kemudian disuruhlah menghadap Resi Agastya. Dan para dewa menghadap Resi Agastya meminta pertolongan beliau untuk mengatasi permasalahan Ilwala dan Watapi ini. Dan kemudian Resi Agastya dengan santai beliau berkata, "Ya wahai para dewa, aku yang akan menyelesaikan masalah ini." Kemudian Resi Agastya menyamar menjadi Brahmana biasa dan kemudian mencari di mana biasanya pangkalan daripada Ilwala dan Watapi. Dan ketika kemudian bertemu dengan Ilwala dan Watapi, singkat cerita, akhirnya sama seperti biasa, Ilwala akan mengundang untuk upacara pindah, dan kemudian akan setelah Brahmana melakukan upacara itu, kemudian akan disuguhkan daging kambing, dan kemudian Resi Agastya sendiri beliau memakan daging itu. Beliau makan dengan lahapnya, dan kemudian Ilwala setelah itu mempersilahkan Brahmana meninggalkan rumahnya. Dan saat dia bersujud, kemudian dia mengaturkan sembah begitu, seperti biasa, Watapi keluarlah. Tapi Watapi tidak keluar. Berkali-kali dia panggil, Watapi keluarlah, Watapi keluarlah. Dan Resi Agastya cuma tersenyum. Ilwala, Watapi sudah kukunya dengan bagus, sehingga dia tak akan mungkin bisa hidup kembali. Betapa marahnya Ilwala. Dan kemudian saking marahnya dia menyerang Resi Agastya. Tapi Resi Agastya adalah resi yang luar biasa. Beliau cuma memandang begitu saja, terbakarlah hancur tubuhnya Ilwala. Dan semenjak itu Ilwala dan Watapi sudah tidak ada lagi. Nah, itulah keagungan yang diceritakan Sri Rama, yang merupakan awatara Dewa Narayana atau Sri Wisnu kepada istri dan adiknya, menceritakan kekaguman beliau terhadap Resi Agastya. Nah, kalau dari cerita ini kita lihat, apakah orang-orang yang memprotes hari ini, yang nyacadin di Ragonak Bali, sudah lebih hebat dari Sri Rama? Logika. Gitu. Karena itulah Titiang tidak pernah melarang pecaruan, tidak pernah mengomentari pecaruan dan lain sebagainya sebagai tamasikayatnya. Kenapa? Karena dasar Titiang adalah logika. Titiang berlogika, Sri Rama saja tidak protes. Tetapi kalau menjadi vegetarian untuk mengikuti prinsip-prinsip akan mempelajari spiritual, bagus. Dari mana bagusnya? Dari sisi ilmiah, gitu. Makanya jangan kita merasa sebagai orang Bali salah, atau merasa baru belajar perguruan, baru belajar sedikit Weda sudah menyalahkan. Nah, inilah maaf ini kepada oknum-oknum yang ada di Bali yang baru belajar gitu tentang Weda, jangan tergesa-gesa menyalahkan. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita terhadap cerita ini, kemudian ketidakpahaman kita dan logika kita tidak jalan, kemudian dengan mudah kita menyalahkan tradisi luhur yang sudah kita warisi di Bali ini. Contoh, saya kasih lagi logika. Jangankan membunuh binatang, membunuh manusia pun disarankan. Untuk apa? Untuk keharmonisan alam. Siapa yang menyarankan? Sri Krishna sendiri. Bunuh kakekmu, bunuh gurumu, bunuh semuanya. Tetapi dengan prinsip tetap berpegang teguh pada dharma. Ini kok banyak yang memuja Sri Krishna hari ini mengatakan, wah orang Bali itu salah, orang Bali itu apa itu tamasik gini. Junjungan kita sendiri Sri Krishna, saya juga sangat menghormati beliau sebagai purna avatar, menyarankan membunuh kok. Untuk apa? Untuk keharmonisan alam. Kenapa? Karena negativitas sudah menumpuk, maka saatnya terjadi perbaikan terhadap sistem hukum alam. Nah, iraga dengan Bali niki mecaru angin api, angin suka-suka tidak.
Iraga mecaru untuk mengharmoniskan alam agar teri hito karano itu jeg-jeg aja gering Bali. Nah, tujuan daripada mecaru ini walaupun dengan membunuh binatang, maaf itu yang bukan pandito, jadi ide pandito pasti sudah memegang gegelaran ini. Tujuan daripada mecaru adalah mengharmoniskan hukum alam agar kekuatan-kekuatan yang bernama Buddha di Bali ini tidak merusak sistem hukum alam. Sehingga dengan pecaruan ini muncullah harmonis daripada hukum alam. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah evolusi pertumbuhan hukum alam ini akan bagus untuk kita hidup. Terbukti kok dari bertahun-tahun mecaru di Bali. Gelar sase kesango malah pecaruan puncak dilakukan. Untuk apa? Untuk harmonisasi hukum alam. Untuk menegakkan dharma itu sendiri. Apa? Karena harmonisasi daripada hukum alam, kalau kita simak berbagai weda, tujuannya adalah tegaknya dharma. Mari kita berlogika. Kaum aguron-guron yang baru-baru belajar ke India-Indiaan itu, ayo pakai logika. Kinten? Jadi di dalam Bhagavad Gita tidak ada disebutkan yadnya itu harus tidak memakai binatang, tidak ada. Sloka mana menyebutkan? Tunjukkan kepada saya. Itu. Jadi semeton di tiang ring Bali ngiring, jeg-jegan niki tradisi iraga. Mari kita bangun harmonisasi hukum alam. Nah, kekurangan kita perbaiki. Di mana? Ritat kala iraga misalnya mecaru nampah siap. Mohon berdoa dulu, tujuannya dulu. Jangan ujuk-ujuk cuma siap tes matiang gitu nggih. Niki minimal dago ingat Om Swastiastu, Singgih Ratu yang Betara-betari, Ratu yang Widi, Ratu Betara-betari Makosami, titiang pacang nampah siap niki yang titiang caru, mogi presido atmani siap niki ngemulihan genah sane becik ring Rudra Loko kan gitu. Kemudian barulah kita tampah gitu. Jangan tergesa-gesa, melupakan semuanya gitu. Hanya karena kita tergesa-gesa, wah mecaru jadi cetes, matian siap. Lupa kita mendoakan jiwa daripada binatang itu. Karena kalau kita mendoakan jiwa binatang itu, kita juga sudah melakukan suatu perbaikan evolusi terhadap binatang. Ini logikanya. Tapi binatang yang harusnya tidak memiliki karma baik, kemudian kita memberikan kesempatan berkarma baik bagi binatang itu melalui pecaruan. Jadi sebagai manusia kita tidak pelit, bukan kita saja yang ingin mendapatkan swarga loka, tetapi seluruh aspek daripada ciptaan Tuhan ini agar mendapatkan tempat yang baik, gitu. Makanya iraga di Bali juga mengiring. Kita tepati saran-saran daripada Ido Pandito yang sudah ada di Bali ini. Sebelum iraga nampah pecaruan, mari kita lihat. Kalau di pecaruan besar, biasanya di pura-pura ngenteng dingin pasti ada mokopado dumun. Binatang yang dipakai caru diupacarai dumun agar rohnya, jiwanya akan mencapai juga swarga loka, gitu. Nah, maka tiang juga heran. Ini semeton-semeton di tiang yang belajar Weda itu yang maaf ya, mungkin bagi yang sampun telep tidak akan bicara macam-macam, tapi niki biasanya sabuk putih niki. Orang yang baru belajar, kode nawang gitu. Nah biasa aja kan irago secara alami nyinga ring Bali niki yang bona mesabuk putih niko lah bo punya gedebong jagure. Ohnya sekancan anu karena apa napi wastana nipdep ilmona nipdep gitu. Jadi kalau ada orang begitu di Bali jangan diambil hati, jangan marah gitu kan. Cukup tertawa aja. Wah nak cenik nih baru belajar gitu kan. Nah kemudian selanjutnya mengenai vegetarian. Nah kalau vegetarian itu sangat bagus sekali, terutama bagi penekun spiritual, gitu. Dia juga ketika menekuni dulu spiritual, waktu belum tamat di dalam belajar, dia juga pernah vegetarian. Nah secara ilmiah cingak vegetarian becik, nah gitu. Vegetarian itu napi becik nih. Secara ilmiah, menurut kalkulasi ilmiah, kembali kepada logika nih. Kalau kita memakan tumbuh-tumbuhan, nah itu.
maka tumbuh-tumbuhan memiliki sifat. Pertama, mudah dicerna oleh tubuh, oleh sistem pencernaan. Yang kedua, sangat sulit untuk dideteksi oleh sistem pencernaan. Karena apa? Kromosom tumbuh-tumbuhan sangat jauh dengan tubuh manusia. Sehingga untuk mengurai kemudian zat-zat yang harus diurai oleh sistem tubuh kita membutuhkan kecerdasan yang lebih. Itu apalagi ditambah dengan minum susu sapi. Susu sapi dengan susu manusia beda. Makanya susu sapi kemudian diminum, apa yang terjadi? Sistem tubuh kita harus memakai kecerdasan yang lebih untuk mencerna semua makanan itu. Satu, sangat gampang dicerna. Jadi yang pertama itu sangat mudah dicerna. Yang kemudian yang kedua, ketika diurai tubuh kita, sistem tubuh kita membutuhkan kecerdasan yang lebih untuk mengurai seluruh makanan itu. Sehingga dimulai daripada pencernaan kita, apa yang terjadi, maka seluruh sistem kita kemudian mendapatkan asupan kecerdasan. Dan ini meningkatkan kecerdasan kita sampai mencapai budi yoga, gitu kan? Kecerdasan untuk mencapai spiritual yang sejati. Nah, kalau kita memakan daging, apa yang terjadi? Satu, daging sangat sulit dicerna oleh pencernaan kita. Jadi kerja keras pencernaan kita di saat menghancurkan. Tetapi ketika diurai, apa yang terjadi? Sistem pencernaan kita membutuhkan sedikit kecerdasan saja. Sudah kerja keras dan butuh sedikit kecerdasan. Kenapa? Karena kromosom-kromosom daging ini sangat mudah diterima oleh seluruh sistem pencernaan kita. Itu karena kromosom daging ini sangat dekat dengan kromosom manusia. Sehingga kecerdasan yang sangat rendah dibutuhkan untuk mengurai semua apa yang ada. Sehingga apa yang terjadi? Kecerdasan kita dengan banyak makan daging itu secara ilmiah kurang mengalami peningkatan. Apalagi kalau kita lebih banyaknya makan daging babi. Kenapa? Karena daging babi itu kromosomnya paling dekat dengan manusia. Itu sehingga biasanya kalau kita terlalu banyak makan daging babi, kiap kan benar gitu nih. Jadi kita menjadi mengantuk, menjadi kurang perhatian gitu. Untuk jalan spiritual itu dihindari dulu, bukan tidak boleh. Boleh, tetapi jangan terlalu daging lah gitu ya. Tuh. Kemudian selanjutnya seperti kita di Bali ini, sering sekali kalau kita dalam aguran-aguran di Bali disuruh memutih gitu. Apa gunanya? Agar kita memurnikan sistem pencernaan. Kemudian di pikiran kita ketika kita memutih, kita bersyukur, menikmati nasi putih itu. Jadi upawasa yang seperti itu harus dilakukan dengan penuh syukur. Itu kenapa? Karena biar sampai pada hakikatnya. Hakikat memutih adalah menikmati hanya nasi putih. Kemudian apa yang terjadi? Dengan kita menikmati nasi putih itu sudah cukup diri kita. Ini untuk melatih yang disebut dengan self-sufficient, kepenuhan diri kita. Kemudian setelah itu mungkin dalam memutih, dalam garis perguruan mana akan diajarkan setelah memutih ini ucapkanlah aksara-aksara suci ini. Jadi itu mensucikan diri kita. Tetapi ketika pikiran kita memang betul-betul sedang dalam pikiran yang penuh syukur. Dan kemudian misalnya memutih 42 hari. Setelah itu kita akan lebih menikmati lagi. Nasi bersama sayur dan telur saja. Apalagi ditambah beguling, tambah nikmat lagi syukur kita, kan begitu. Nah sayangnya maaf nih yang juga sedikit kritisi, yang dengar ada orang, wih saya sudah memutih ini, berapa? 42 hari. Tapi dia suka marah-marah gitu. Sedikit-sedikit kurenane menyiapkan makanan yang tidak sesuai, dia marah, dia ngomel pada makanan gitu. Jadi itu namanya hasil yang gagal daripada memutih gitu. Makanya ini perlu dicermati. Gunanya memutih, kita berguna untuk melatih kepenuhan diri kita. Oh, bersyukur. Wah, nikmatnya ternyata perut lapar dikasih nasi putih tanpa lauk. Jadi murni dia gitu. Karena sesungguhnya dalam hidup kita ini nggak pernah masalah dengan nasi putih. Kalau di Bali ini terbiasa makan nasi putih gitu. Masalah kita hanya dengan lauk pauk.
piring terbang karena lauk pauknya nggak cocok, gitu kan? Dan nasi putih itu nggak pernah kita permasalahkan, kecuali nasi pasil nggak boleh dimakan, kan begitu. Nah contoh misalnya yang disebut dengan makanan tamasika itulah nasi pasil. Kalau ada orang suka makan nasi pasil kan, terus singnya ieu makan nasi ane maro lempeng, cek demen nasi ane bu pasil kan, gitu. Nah ini yang disebut orang yang memakan makanan tamasika, gitu kan.